Selamat siang, Mbak, Mas. Oke, untuk materi siang ini kita akan diskusi tentang online journalism dan citizen journalism. Perbedaan dari kedua pendekatan jurnalistik tersebut ya. Pada dasarnya online journalism ini bisa dipahami sebagai salah satunya adalah digital journalism, yaitu mendistribusikan konten dengan bantuan teknologi internet. Kemudian juga bisa dipahami sebagai online newspaper karena bentuk surat kabar yang tidak tercetak ya, tapi bisa didisplay dengan menggunakan software atau aplikasi tertentu. Dan yang ketiga adalah cyber journalism, merupakan dampak dari penggabungan beberapa fitur digital yang bisa diakses dengan menggunakan teknologi internet ya, atau konvergensi media di mana kontennya ini bisa diolah menjadi beberapa format untuk bisa didisplay ke beberapa format sekaligus. Nah, awal mula dari online journalism ini lebih ke pendekatan bahwa pengguna internet itu di era web, mulai dari era web 1.0 kemudian bergeser menjadi 2.0 dan akhirnya 3.0 sampai 4.0 dan sekarang, ini user sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi internet ya. Dan pandemi kemarin secara signifikan mengubah kebiasaan kita yang tadinya banyak menggunakan media konvensional, kemudian pertemuan face to face, kita jadi lebih banyak untuk terhubung dengan orang lain melalui internet. Karena pada dasarnya kita sebagai pengguna media itu paham bahwa media konvensional ini memiliki keterbatasan untuk menyampaikan pesan secara langsung, jadi ada delay-nya ya. Nah, dari situ kemudian ada beberapa orang pelaku jurnalistik yang berpikir untuk mengembangkan online journalism atau berita lini digital. Pionirnya adalah detik.com yang mengandalkan berita konten lokal, di mana mayoritas pengelolanya adalah wartawan senior dari media mainstream ya, yang notabene digital immigrants ya, yang dia tidak terbiasa menggunakan teknologi digital, tidak seperti Mbak Mas ya, yang dari lahir sudah difasilitasi ada teknologi internet dan teknologi digital yang lain. Nah, wartawan-wartawan senior ini akhirnya bersepakat untuk membuat sebuah platform dengan berbagai bidang berita ya, yang saat ini kita kenal dengan detik.com. Dulu hanya detik saja, digawangi oleh Pak Budiono Darsono, seorang jurnalis kawakan ya, yang saat ini dikenal sebagai salah satu founder dari Kumparan. Nah, detik.com ini sendiri sudah beroperasi di beberapa platform berbeda ya, dengan beroperasi di beberapa platform dengan karakter berbeda, mulai dari website yang sifatnya satu arah ya, meskipun ada kolom komentar di situ, kemudian ada official account untuk Twitter, dan saat ini detik.com ini dikuasai oleh Trans Corporation, yang di situ ada menaungi beberapa divisi bisnisnya Transcorp ya.
Salah satunya adalah CNN. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, founder dari Detik itu memutuskan untuk resign dari jabatannya sebagai CEO Detik dan untuk melahirkan platform baru yang kita kenal cukup masif sekarang ya. Kalau Mas kemarin punya atau sempat join di festival UMKM ya, salah satu providernya adalah Kumparan yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, di Kumparan ini adalah platform yang menginisiasi citizen journalism, di mana semua orang atau semua pengguna internet itu pada dasarnya bisa memproduksi berita yang terlegitimasi ya, yang tervalidasi, karena berita itu dibuat menggunakan format yang memang disusun oleh Kumparan agar format beritanya pakem, mengandung data, faktual, dan aktual ya. Meskipun ini adalah prinsip yang diterapkan di sini adalah prinsip citizen journalism. Tapi karena beritanya akurat, faktual, dan berbasis data sesuai dengan konteks terbaru, maka Kumparan mereka menerapkan semacam algoritma itu untuk menseleksi dan mengevaluasi manakah konten yang layak tayang ke platform mereka dan manakah konten yang tidak layak tayang di platform mereka ya. Dan karena sekarang tuh era yang berbasis data, maka banyak platform berita yang memang juga mengandalkan data sebagai sumber informasi mereka. Selain Kumparan, kita punya Tirto, kemudian ada Kompas Data ya, salah satu dari divisi Kompas Litbang yang memang fokus untuk penyajian data dan menarasikannya dengan menggunakan gaya jurnalistik. Nah, kita juga mengenal media-media alternatif yang berbasis web. Ada Hibui, ada Kureta, ada Brilio, dan yang lokal Jogja ada Mojok ya, mojok.com. Entah itu yang di sini yang saya tampilkan kebetulan Mojok Institute, dia punya kelas online untuk pelatihan kejurnalistikan, kepengolahan data, kepenulisan ya. Dan itu mereka menerima internship. Mereka juga membuka kelas-kelas bagi Mbak Mas yang ingin belajar serius tentang kepenulisan berita ya dalam berbagai format. Nanti bisa follow atau stalking akunnya Mojok Institute. Dan pada dasarnya semua platform berita atau media yang saya tampilkan sebagai contoh ini bisa dinilai sebagai media yang berbasis online jurnalistik. Nah, media-media tersebut punya karakter jangkauan global ya, kemudian dia tidak ada delay. Dari satu platform ini berbekal link yang saling terkait, mereka bisa menghubungkan satu platform dengan platform yang lain ya, atau cross post platform. Kemudian tidak punya batasan space pemberitaan, nggak kayak kalau kita lagi di media konvensional kita belinya kolom berita ya, itu ukurannya milimeter atau sentimeter. Kemudian sumber berita itu bisa dari siapapun yang kredibel dalam arti di sini informasinya valid ya, tidak berbasis
hoax, bisa dikonfirmasi kebenarannya. Kita sebagai pengguna internet pun juga bisa jadi sumber berita. Artinya sumber beritanya hampir tidak terbatas ya. Jurnalistik online ini juga merupakan penggabungan dari beberapa media, beberapa fitur yang berfungsi di suatu media, mulai dari video, audio, kemudian ada infografis, bahkan ada animasi. Online jurnalistik juga memungkinkan interaktivitas dan masing-masing dari kita sebagai user itu punya settingan tersendiri terhadap informasi yang kita kehendaki ya. Nah, di lain pihak, online jurnalisme ini juga punya keterbatasan. Artinya siapapun bisa membuat platform online journalism. Kredibilitasnya perlu pihak ketiga yang mengecek, ya, melakukan cek dan recheck. Kemudian ada dilema etis antara keakuratan dan kecepatan, dan kadang-kadang juga bersinggungan dengan batasan privasi kita. Dan mereka yang bisa menggunakan platform online journalism ini biasanya adalah generasi digital technology savvy ya, yang memang punya bekal untuk mengoperasikan teknologi digital dengan baik ya. Orang seusia ayah, ibu, mbak, mas, om, tante, eyang gitu mungkin agak kesulitan dalam mengoperasikannya. Dan karena ini terkoneksi dengan internet, maka hanya sebagian orang, otomatis orang yang punya akses internet yang bisa mengakses berita-berita tersebut ya. Nah, kemudian karakter jurnalisme online yang lain adalah yang pertama itu ringkas, kemudian dia bisa dikemas dalam berbagai format, bisa dibaca informasinya berdasarkan kata kunci, menjamin interaktivitas, dan bisa membuat atau membentuk sebuah komunitas digital. Nah, dari online journalism, kemudian kita lanjut ke citizen journalism ya. Di citizen journalism ini, yang pertama perlu kita ketahui dulu ada generation gap ya, antara digital imigran dan digital native. Digital imigran itu adalah yang ada di layar ini, bapak-bapak yang baca koran, sementara digital native adalah mas-mas yang pegang tablet. Ya. Ada dua generasi yang merespon secara berbeda terhadap teknologi digital dan teknologi internet. Dan semua orang itu bisa menjadi produsen berita pada dasarnya. Mereka bisa menggunakan berbagai perspektif untuk memproduksi suatu berita. Dimulai dari meliputnya dulu ya. Kemudian menuliskan kembali dan akhirnya mengunggahnya ke platform yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, berita-berita online ini otomatis punya efek ya. Efeknya dari keterbatasan pemerintah yang pertama, karena kemunculan portal berita online di mana kita bisa menjadi produsen beritanya, itu dimulai dari sangat rumitnya aturan pemerintah ya. Nah, kerumitan aturan pemerintah bagi seseorang untuk membuat suatu institusi media itu akan mempengaruhi perubahan lingkungan media di Indonesia ya. Dan pada saat muncul berita yang bisa diakses secara online pun, maka disitulah akhir dari usaha sensor yang dilakukan oleh pemerintah. Di zaman Orde Baru dulu masif dilakukan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Kalau sensorship yang berlaku sekarang itu mungkin lebih ke proses filtering ya. Ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia,
kemudian oleh lembaga sensor film ya. Dua lembaga ini yang melakukan censorship, filtering informasi agar aman sampai ke sampai ke hadapan audiens. Berita online ini juga merupakan wujud dari kritik terhadap pemerintah ya. Dan proses produksinya otomatis tidak terlalu rumit karena semua orang pun bisa menjadi produsen berita saat ini khususnya. Dan orang tidak perlu modal yang besar lagi untuk memproduksi berita online ataupun mendirikan institusi berita online. Nah, dari sini secara sekilas saya akan menjelaskan dua proses yang bertolak belakang. Dimulai dari proses gatekeeping dulu ya. Gatekeeping ini filterisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang agar informasi yang sampai ke audiens itu sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan norma yang berlaku. Ya. Intinya mereka membagikan informasi yang perlu diketahui oleh publik. Ya. Share what the public needs to know. Jadi ada pilah dan pilih di sini. Sedangkan opinion leadership itu agak berbeda ya. Ada sekelompok atau seorang khalayak aktif yang mengkonsumsi informasi dari media, kemudian dia menerjemahkan informasi tersebut ke khalayak yang lebih pasif. Nah, makanya di Twitter ini sering bertebaran tagar atau hashtag buzzer RP ya. Nah, inilah yang mereka lakukan yaitu opinion leadership ya. Biasanya praktek-praktek ini juga dilakukan oleh influencer. Nah, ini tergantung bubble-nya masing-masing. Kalau Mbak Mas follow influencer tertentu, maka Mbak Mas akan lebih banyak diterpa oleh informasi-informasi yang disampaikan oleh influencer tersebut dan bukan influencer yang lain ya. Nah, di sini yang terjadi adalah proses pemaknaan tahap kedua ya. Ada penerjemahan ya. Penerjemahan itu tidak dari satu bahasa ke bahasa yang lain saja, tapi juga memaknai simbol, kemudian kita menginterpretasikan, kemudian kita menyampaikan itu ke pengguna media yang lain. Ini opinion leadership. Kalau gatekeeping lebih ke filter, kalau opinion leadership itu lebih ke mengarahkan ya. Beda, agak beda. Nah, produk-produk jurnalisme warga seperti yang Mbak Mas lihat ya, ada di beberapa situs berita online, salah satunya Kumparan ya. Ini hanya pengguna yang sudah terverifikasi dan lolos algoritmanya saja yang bisa publish. Kemudian tweet yang kita produksi secara mandiri di akun Twitter kita masing-masing. Itu juga produk dari citizen journalism. Ini adalah semacam gambaran ya, tingkatan dari influencer dari yang low level, middle, sampai yang upper level ya. Ada kategorisasinya, Mbak Mas. Ada nano influencer, ada mikro, kemudian ada middle, dan yang terakhir adalah mega influencer. Mega influencer ini biasanya yang followernya jumlahnya jutaan ya. Contoh Rachel V-nya ya. Dia sebenarnya key opinion leader yang secara beruntung menyandang status Instagram seleb. Citizen journalism ini menandakan berakhirnya era gatekeeping ya. Karena semua orang bisa menjadi ahli, semua orang bisa menjadi produsen berita secara cepat karena informasi
cara, prosedur, dan strateginya ini tersedia di internet yang hampir setiap hari kita akses ya. Semua sumber referensi caranya itu ada di internet, dan media-media mainstream itu sudah mulai menyediakan halaman kontributor agar pengguna internet awam seperti kita ini bisa mengisi konten di halaman tersebut ya. Eh, Contoh di kumparan tadi, Kompasiana, dan untuk yang berbasis di Amerika ya, ada beberapa platform yang mereka memang fokus ke citizen journalism. Mereka tidak punya lisensi untuk memproduksi berita, tapi masing-masing reporternya ya, tapi konten utama mereka itu adalah berita sendiri. Nah, inilah persilangan antara online journalism dan citizen journalism. Kalau Mbak Mas nanti sempat cek ya, ada BuzzFeed News, kemudian untuk Twitter itu kita dibedakan antara pengguna biasa dan pengguna yang terverified yang sudah pakai centang putih ya. Kemudian ini ada semacam platform yang bisa diakses lewat YouTube, yang ini mendatangkan narasumber-narasumber berpengaruh di seluruh dunia untuk membincangkan topik yang mereka ekspor di situ. Cek aja, di Indonesia pun sudah ada, dan ada beberapa selebriti, orang terkenal yang diundang. Nah, salah satu contohnya adalah Kompasiana ya, Mbak Mas. Ini salah satu cabang bisnis dari Kompas yang memungkinkan kita untuk berkontribusi di media mereka, media digital terutama, di kolom halaman kontributor dengan tidak adanya keterikatan ke Kompas atau ke perusahaan media di mana platform itu berlangsung ya. Nah, ini dashboard Kompasiana beberapa tahun yang lalu ya. Saya rasa sekarang sudah berubah. Jadi masing-masing dari kita sebagai pengguna internet bisa post di sini. Verifikasinya pun berbeda ya. Dan citizen journalism itu karena kita sebagai pengguna awam bisa nulis, itu saya sebut sebagai kelebihan ya, keunggulan. Keunggulan yang lain dari citizen journalism ini adalah kecepatan distribusi, kemudian validasinya instan dengan melewati proses verifikasi algoritma yang ditetapkan oleh masing-masing platform yang itu berbeda ya. Jangkauan distribusinya lebih luas dibandingkan media konvensional, dan pembaca bisa berinteraksi langsung dengan penulis di situ, terutama di kolom komentar. Keterbatasannya sama dengan berita-berita online ya, atau jurnalistik online, masalah akurasi, kemudian karena validasinya ini cepat, berarti hanya bisa dilakukan oleh satu orang secara cepat atau terotomasi lewat algoritma ya. Dan algoritma ini kan buatan manusia, ya sama seperti buatan manusia yang lain, dia punya keterbatasan, memungkinkan terjadinya miskomunikasi atau hoax ya, pemberitaan yang tidak akurat, dan bisa memicu intrik sosial. Citizen journalism ini juga bisa disebut dengan berbagai nama, seperti yang ada di hadapan Mbak Mas ya. Oke, monggo Mbak Mas, kelas A, kalau ada pertanyaan, karena ini sudah masuk ke akhir materi kita siang ini. Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya sambil
mengingatkan sambil menunggu pertanyaan